Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia pernah tidak mendengar istilah caregiver family atau orang yang merawat anggota keluarga lain secara mandiri dari anggota keluarganya sendiri. Biasanya siapa sih yang dirawat? Ini ada mungkin lansia atau saudara kita yang punya keterbatasan secara fisik atau juga mengalami penyakit kronis. Nah, sebenarnya saat ini dilakukan oleh keluarga sendiri, ada nggak sih hal-hal yang memang punya dampak secara psikologis? Ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi apa kabar? Aku baik. Oke, hari ini nih lumayan dalam ya pembahasan kita tentang family caregiver. Ini sebenarnya kalau kita lihat kan menggantikan peran perawat atau pengasuh yang biasanya dilakukan tenaga profesional, akhirnya dilakukan oleh keluarga sendiri. Menurut Mbak Ayu, sebenarnya ada tidak keterbatasan, baik kalau melihat kan yang dirawat pastinya punya hal-hal yang menjadi tantangan tersendiri, dan ini akan berkenaan dengan sisi humanisnya si keluarga gitu kan, saat dia lemah, saat dia mungkin menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Keluarga dengan yang melakukan peran ini akan seperti apa sebenarnya? Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai si family caregiver ini kan adalah anggota keluarga yang merawat anggota keluarga sendiri gitu kan, yang kebetulan mungkin sudah berusia lanjut atau kemudian juga memiliki keterbatasan, penyakit kronis atau keterbatasan fisik tertentu gitu. Kalau kemudian ditanya apakah ada hal yang mungkin terjadi pada caregiver ini secara psikologis cukup berat gitu kan, karena berada dalam satu setting situasi yang bisa dikatakan ada beban dalam keseharian gitu kan, apalagi kemudian yang diurus juga mungkin sudah usianya lanjut sehingga dalam berkomunikasi ada hambatan-hambatan tertentu. Belum lagi ketika juga kita dengan orang yang kita urus itu kan ada relasi emosi juga yang kadangkala itu menjadi satu hal yang kalau kita bisa lihat sisi positifnya baik akan menghangatkan relasi, tapi juga kalau misalnya kita melihat dari misalnya ada family problem sebelumnya atau ada hal-hal yang mengganjal sebelumnya, itu juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap proses pada saat merawat keluarga lain yang sakit ini dalam jangka panjang begitu. Saya mungkin pernah di dalam satu keluarga yang ada anggota keluarganya memang memiliki penyakit kronis dan kami semua harus jadi caregiver. Nah, ini kan pastinya berat. Kadang ada rasa yang muncul justru dari anggota keluarga lain, mungkin kakak atau adik, aduh harusnya bisa melakukan hal yang lebih fun nih, cuma karena ada yang harus diurus jadi nggak bisa. Bisa nggak sih muncul, ini wajar tidak sih muncul dalam sebuah relasi saat ada anggota keluarga yang memang harus kita rawat? Iya, itu wajar sekali untuk kemudian muncul ya. Jadi kalau misal kita berbicara mengenai stress load-nya apa sih buat orang yang menjadi family caregiver ini, ada memang stress load yang sifatnya primary atau primer, itu muncul dari misalnya kayak dari orang yang sakit itu sendiri, misalnya kita berpikir dia bisa nggak berkomunikasi, kondisi kesehatannya akan gimana, dia akan merasakan sesuatu sakit nggak sih atau apa, karena memang anggota keluarga, kita punya pemikiran ke arah situ. Betul. Jadi aduh kalau sakit nanti dia gimana, kasihan sekali kondisinya seperti itu. Jadi kondisi yang sakit, yang terbaring lama, itu kemudian memberikan dampak psikologis ke kita, memikirkan itu primary stressnya itu biasanya hadir dari situ. Kemudian ada secondary-nya itu yang tadi kaitannya dengan hal-hal di luar itu. Kita punya biaya nggak untuk meneruskan merawat ini gitu kan. Kemudian hal-hal lain seperti setiap hari harus berjaga gitu kan. Harus ada yang berjaga, dan kemudian ada juga stres-stres yang ditimbulkan oleh hal-hal kecil gitu, hal kecil keseharian seperti kalau mau ke dokter harus ngatur nih pakai transportnya yang seperti apa, nebus resepnya gimana ya, kemudian nakerin obatnya seperti apa, itu kan kecil-kecil, sepertinya nggak terasa, tetapi sebetulnya itu juga jadi psychological load buat beban psikologis tersendiri buat orang yang merawat gitu. Karena walaupun kecil tapi kan itu membutuhkan kemampuan untuk berpikir beberapa tahap, nyiapin obat, mau ngontak dokter mana bisanya jam berapa, harus berangkat jam berapa, kemudian ini harus ganti apanya, perawatan sehari-hari itu juga menjadi beban tersendiri untuk orang yang merawat harus anggota keluarganya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ya. Tapi yang menjadi stres utama adalah seringkali terjadi karena umumnya
ia tidak kemudian menempatkan dirinya atau kepentingan dirinya di atas. Jadi biasanya prioritas dirinya itu akan jadi di bawah. Oh, oke. Jadi yang penting yang sakit dulu, saya belakangan. Pada akhir, tapi sebetulnya kan kita butuh kan untuk penuh dulu secara psikologis. Gimana kita bisa mau bagi ke orang kalau kita nggak penuh? Tapi itu biasanya terabaikan. Nah itu yang pada akhirnya sering menjadi beban tersendiri bagi yang merawat begitu. Oke, ini menarik sekali bagaimana akhirnya kepentingan diri kita mungkin akhirnya harus ditaruh rapat-rapat di bawah kepentingan saudara kita yang mungkin memang kondisinya harus dibantu. Nanti kita akan bahas lagi dengan salah satu ibu yang luar biasa, tapi kita harus jeda ya Mbak Ayu ya. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.